Shalom, selamat pagi menjelang siang. Anak-anak kelas 9, kita akan memulai pembelajaran kelas pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada pertemuan yang ke-9 dengan judul bab 5 gereja yang melayani. Yuk, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Di dalam sepanjang pembelajaran yang kami lakukan, pembelajaran online, Tuhan tetap menyertai kami. Sekarang Tuhan, kami akan kembali belajar untuk kelas 9. Tolong kami supaya kami bisa mengerti pelajaran ini. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, oke ya. Jangan lupa seperti biasa kalau kita belajar, siapkan buku catatan, siapkan Alkitab, siapkan pulpen supaya kalian sambil merangkum materi yang Ibu sampaikan. Udah siap semuanya? Oke. Ya. Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu seperti materi kita tadi, gereja yang melayani. Ya, lagu kita hari ini melayani, melayani, melayani. Ada yang tahu nggak? Kita nyanyi sama-sama ya. Melayani, 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 melayani. Aduh, ketinggian nih Bu Niwal nih, ulang-ulang. Melayani, 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 lebih sungguh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Oke. Ya. Bacaan Alkitab kita hari ini yang terkait dengan materi terambil dari Markus pasal 10 ayat 45, berikut Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10, berikut Kisah Para Rasul ayat 6 sampai 1 sampai 7 dan Galatia ayatnya yang ke-5 pasal 5 ayat 13. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita belajar apa itu melayani. Ayo. Jangan kalian hanya berpikir melayani itu pelayan di restoran atau pembantu rumah tangga. Tidak seperti itu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani berarti membantu, menyiapkan, mengurus sesuatu yang diperlukan atau meladeni. Dalam bahasa Yunani, melayani adalah diakonien atau diakonia. Pandangan Tuhan Yesus terhadap pelayanan dalam Alkitab didasarkan pada perintah saling mengasihi sesama manusia. Jadi jika kita mengasihi sesama umat manusia, maka kita akan memberikan diri kita untuk membantu, untuk menolong, untuk melayani sesama. Seperti itu ya anak-anak, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Nah, contoh apa sih contohnya? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayo, nanti dibaca ya, dicatat ayat firman Tuhannya di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 16. Di situ Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia dengan rendah hati melepaskan kasut murid-muridnya, lalu kemudian dia basuh kakinya. Nah, apa sih yang mau dipelajari dari kisah itu? Ayo, pasti banyak dong, ada hal-hal yang perlu dipelajari. Bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, pertama adalah dia mau membuka cara pandang masyarakat bahwa melayani itu tidak hanya dilakukan kepada orang-orang yang sederajat, melainkan juga terhadap orang-orang yang dianggap sampah, yang dianggap penting, orang-orang tersisih. Ya, kadang-kadang kan orang hanya mau melakukan hal yang baik ketika orang itu dianggap orang yang mampu, orang yang sederajat. Lalu kemudian orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kerjaannya sederhana tidak dipedulikan.
Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberikan contoh, mau membuka cara pandang kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Kita harus memperlakukan manusia itu sama. Ya anak-anak? Oke. Kemudian pelayanan dilakukan kepada semua orang, tidak memandang status sosial. Tadi udah ya. Jadi jangan kita hanya melihat karena mentang-mentang dia orang kaya, mentang-mentang dia orang mampu lalu kita mau menolong dia. Tetapi justru orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang seharusnya kita bantu, yang seharusnya kita tolong. Pelayanan juga dilakukan secara lintas budaya. Jadi jangan hanya kalangan kita aja, suku kita aja. Oh, mentang-mentang satu suku sama saya, jadi saya lain. Tidak seperti itu. Ya, Tuhan Yesus datang membuktikan bahwa dia tidak hanya melayani orang-orang yang sesuku dengan dia, tetapi kepada semua orang. Lintas budaya, lintas ilmu, lintas agama. Jadi jangan, oh, mentang-mentang saya tidak satu sekolah dengan dia, udahlah saya cuek aja. Saya tidak satu suku dengan dia, saya cuek aja. Saya tidak satu agama, saya tidak satu iman, saya cuek aja. Tidak seperti itu ya anak-anak. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk pelayanan itu dilakukan secara lintas budaya. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda tempat tinggal, ilmu sekolah. Semua harus kita berikan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu ya anak-anak. Paham sampai di sini nak? Kita lanjut ya. Iya, nah ayo semua tadi ibu bilang bawa Alkitabnya ya. Silakan buka dalam Matius 25 ayat 42 sampai 44. Ayo. Silakan satu persatu baca. Tuti baca yuk. Brian baca. Febrinda. Siapa lagi nih? Bastian. Yansen. Sandro. Sinarvani. Siapa lagi ya? Clara. Michael. Glory. Siapa lagi ya yang ibu lupa namanya ya? Udah kali ya? Cukup. Oke, baca yuk di dalam Matius 25 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-44. Ibu baca ya. Kita sama-sama. Nah, apa kata firman Tuhan? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing? Aku tahu telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kamu menolong orang-orang yang susah, orang yang kelaparan, orang yang kehausan, orang yang tidak punya tempat tinggal, kita sudah melakukan untuk Tuhan. Nah, ayo loh, siapa yang sering lihat pengemis di jalanan? Siapa yang sering lihat orang yang mengais sampah untuk cari makan? Lalu kalian punya makanan tidak mau bagi, kalian punya minuman tidak mau bagi. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita seperti itu, nak, bahwa kita melayani, kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka apa yang kita lakukan kepada manusia, kita sudah melakukan untuk Tuhan. Jangan sampai ketika nanti di hari penghakiman Tuhan bilang, saat saya lapar, saat saya haus, saat saya butuh tumpangan, tidak ada yang memberikan. Lalu kita bilang, kapan saya tidak memberikan Tuhan? Kapan Tuhan datang pada saya? Orang-orang yang di sekitar kita itulah yang perlu kita tolong. Di situ kita sudah melakukan untuk Tuhan. Paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, seperti ini. Ada yang kenal nggak sama Bunda Teresia? Seorang tokoh yang terkenal di India. Dia pergi ke India, di daerah pinggiran. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, waktunya, hidupnya untuk melayani orang-orang miskin yang ada di sana. Bahkan orang-orang yang, maaf kata, orang-orang yang borok lukanya dia balut, dia sembuhkan. Dia memberikan hidupnya karena dia berpikir bahwa saya sudah selamat, saya sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Maka kesempatan dia hidup di dunia ini untuk pergi melayani orang. Dia tidak pandang, tidak satu suku, tidak satu agama, bukan keluarganya, tapi dia tolong. Ya anak-anak,
Oke. Ya. Nah, bentuk-bentuk pelayanan gereja apa aja sih? Kan ada tuh yang kita lihat orang-orang yang suka bagi-bagi makanan, ke panti asuhan dan lain-lain sebagainya. Nih ada nih bentuk-bentuknya nih. Yang pertama disebut diakonia karitatif. Apa sih itu diakonia karitatif? Dicatat ya, ini kan bahasa baru nih. Ya, pelayanan atas dasar rasa kasihan atau pri kemanusiaan, bersifat dermawan atau sukarela. Nah, contohnya yang tadi nih, misalnya kita sedang jalan ke mall atau pinggir jalan, kita ngelihat ada orang yang butuh makanan, udah nggak makan minta-minta, orang buta atau orang lumpuh, kita dengan hati kita tergerak untuk memberi dia. Itu yang disebut dengan diakonia karitatif. Yang kedua adalah diakonia reformatif atau pembangunan. Lebih mengarah pada pembangunan masyarakat, seperti memberikan keterampilan. Contohnya begini nih, kita melihat bahwa ada sebuah desa yang miskin. Lalu kita datang, atau mungkin bukan kita tapi kita dengan tim menggerakkan orang-orang untuk datang memberikan penyuluhan agar daerah itu bisa terbuka pemikirannya untuk mempunyai lapangan pekerjaan, untuk berekonomi kreatif, apakah itu menjual atau membuat makanan. Itu yang disebut dengan diakonia reformatif atau pembangunan. Jadi lebih ke arah pembangunan masyarakat supaya dia mempunyai sumber daya manusia. Itu ya anak-anak. Nah, yang ketiga adalah diakonia transformatif. Apa sih itu? Pelayanan yang bersifat menyeluruh, baik tubuh, jiwa, roh, juga dalam hal ekonomi, politik, budaya. Jadi dalam hal ini dilayani dalam hal rohaninya, misalnya ketika orang merasa kesusahan, ketika orang merasa putus asa, kita berikan kekuatan iman, kita layani firman Tuhan, kita doakan. Tetapi juga dalam hal ekonomi kita bantu. Contohnya tadi mungkin kita ada sedikit berkat kita bagi atau memberikan penyuluhan-penyuluhan. Seperti itu ya. Nah, pelayanan yang bertujuan untuk membawa manusia dalam kehidupan yang mendatangkan kerajaan Allah, karena gereja ikut memperjuangkan hak-hak hidup manusia. Jadi selain kita memberikan dia siraman-siraman rohani atau memenuhi kebutuhan rohani dia supaya dia kuat imannya dalam Tuhan, kita juga menolong dia dalam kehidupannya ketika masih ada dalam dunia. Seperti itu anak-anak ya. Jadi ada 3 bentuk pelayanan gereja. Yang pertama tadi diakonia karitatif, yang kedua diakonia reformatif atau pembangunan, yang ketiga diakonia transformatif. Dicatat ya, nanti kalau saat ulangan harian ibu akan tanya nih. Oke, lanjut ya. Oh, selesai. Sekian pelajaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, untuk selalu berdoa, dan yang paling penting juga adalah rajin belajar, rajin mengirim tugas setiap hari, paling lambat pukul 23.00 setiap harinya. Kalau sudah lewat, nilainya dibawa KKM. Setuju ya? Oke, baik anak-anakku sekalian. Tugas akan Ibu kirim ke Google Classroom, ya. Mengerjakan yang ada di buku paket model pembelajaran problem based learning pada halaman 38 buku paket. Nah, di situ ada langkah-langkahnya ya anak-anak. Nomor 1, nomor 2 jadi nggak bisa nomor 5 dulu, nomor 4 dulu nggak bisa. Harus pakai langkah. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Bu tunggu ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sekian pembelajaran hari ini. Kita akan akhiri pembelajaran kita. Kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menolong kami. Engkau telah memampukan kami di dalam pembelajaran hari ini. Biarlah pelajaran hari ini yang kami boleh terima dari Ibu Guru, apa arti melayani dan bagaimana kami harus menunjukkan sikap kami sebagai anggota gereja untuk bisa melayani masyarakat atau siapapun yang membutuhkan pelayanan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu melakukannya, supaya kami juga senantiasa rajin untuk ikut belajar pembelajaran jarak jauh dan kami selalu senantiasa ada dalam keadaan sehat. Terpujilah namamu Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai ketemu lagi minggu depan dan jangan lupa tugasnya dikirim ke Google Classroom.